Biasanya yang aku kangenin itu kalau pelajaran kosong mesti langsung buru-buru ke kantin gitu. Kalau hal yang dirinduin waktu SMA itu apa ya, banyak sih Mbak. Terutama kalau sekolah saya tuh sekolahnya, karena sekolah saya sangat luas gitu ya. Dan itu juga nuansa Belanda gitu kan masih terasa kental banget di sekolah saya. Jadi mungkin suasana sekolahnya yang bener-bener adem, luas, asri gitu sih Mbak. Saya merindukan masa-masa SMA itu ketika kita bolos pelajaran, kemudian biasanya kalau sesi pelajaran itu guru curhat-curhat, jadi kita nggak jadi pelajaran kayak gitu sih yang kita rinduin. Terus kita sukanya jahilin temen-temen gitulah, kayak nyembunyiin tasnya atau apa gitu, kayak itu yang bikin kami rindu itu dulu. Tentang masa-masa sekolah ya, karena aku anak organisasi, kebanyakan sih tiap minggu, tiap bulan itu ada prokja. Lalu kita kumpul bersama-sama anak-anak yang lain, lalu kita gabung dengan teman-teman OSIS juga. Jadi prokja semakin gede, itu semakin asik. Saat masa sekolah, hal yang paling aku rinduin itu tentunya ngobrol sama teman, kumpul sama teman, nggak mikirin apa itu tugas, ya kayak gitu sih. Teman-temannya sih. Kenapa sih kamu merinduin hal itu? Soalnya biasanya kalau jam-jam kosong itu kan guru nggak ada tuh, terus biasanya langsung pada kabur ke kantin gara-gara pada jajan. Terus biasanya ibu kantinnya juga kayak sering ngasih bonus gitu kalau misalnya pelajaran kosong. Karena jujur kalau 3 tahun selama sekolah di SMA itu atau di SMK, ya saya sering gitu kan kayak pulang malam, terus juga seminggu tuh ngefull mungkin event dan sebagainya, mempersiapkan event dan sebagainya kayak gitu. Jadi kayak seminggu tuh mungkin waktu yang apa ya, cukup banget gitu loh buat mengenal sekolah, apalagi kan itu dilakukan selama 3 tahun kan. Jadi kayak ya mungkin dari sudut-sudut sekolah saya itu yang jadi kenangan kayak gitu mungkin. Karena ketika kita mengerjakan prokja, kita juga belajar tentang berorganisasi, tentang mengenal teman-teman yang baru, terus mencari relasi juga. Lebih apa ya, temen-temennya seru banget sih, kayak keluarga banget gitu. Hal apa sih yang paling kamu rinduin saat kelas meeting? Biasanya aku rinduin itu waktu itu ada kayak part buat cewek-cewek gitu. Nanti kita di situ bisa make upan bareng, tapi beneran Mbak. Kayak ada kayak lo apa sih, tempat buat masang kuku apa ini kuku. Ya kayak gitu-gitu. Terus juga ada pecah air, terus juga ada apa ya, pentas-pentas gitu deh. Oh, kelas meeting. Kalau kelas meeting tuh pasti ya itu sih Mbak, euforianya sih, apa namanya, ketegangan antar kelas yang bersaing, kayak lomba-lomba gitu kan pasti banyak kan, kayak misal futsal, basket, terus mungkin ada lomba karaoke juga. Nah kayak gitu mungkin yang sering dirinduin dari teman-teman gitu. Rindu yang pas kelas meeting itu adalah berantemnya. Pokoknya pas dulu itu kita semangat, saking semangatnya itu sampai mau berantem sama kelas sebelah gara-gara ada teman yang kejegal dan sakit tuh. Wah itu seru banget tuh, hampir mau tawuran. Main futsal, karena cewek yang main futsal saat SMA itu keren banget dan itu nggak bisa ditemuin pada masa kuliah. Tentang kelas meeting ya, dulu waktu SMK kelas 11 itu ada satu wali kelasku itu ketika kelas meeting dia belikan satu kelas itu es krim. Itu sih yang paling menarik dan berkesan. Lomba-lombanya sih, soalnya kita jadi kayak lebih kompak aja gitu. Apa sih pelajaran favorit kamu? Pelajaran favorit aku tuh jelas olahraga ya. Bahasa Inggris. Pelajaran favorit saya itu sejarah dan PKN sama geografi lah. Tiga itu yang menarik bagi saya. Sejarah. Agama. Kenapa kamu suka pelajaran itu? Karena dengan bahasa Inggris itu saya kayak apa ya, bisa eksplor banyak hal, dan terus misal juga saya bisa mengenal lebih banyak dunia luar dengan apa ya, bahasa Inggris yang diajarkan di sekolah kayak gitu. Yang pertama sejarah menurut saya itu penting ya, dan banyak banget yang menarik menurut saya. Kemudian yang geografi
itu mengenai ilmu kebumian itu menurut saya sangat menarik, mengenai lingkungan kita dan sebagainya. Masih banyak yang perlu kita bahas mengenai geografi dan sebagainya. Karena sejarah itu bisa menceritakan apa yang nggak pernah kita bisa eksperimen. Kayak misalnya masa-masa lalu, kayak masa-masa sekolah itu pasti kan kita juga bawa ke masa depan nih. Nah itu bisa kita pelajarin tentang rentan waktu dan dimensi-dimensi lain. Karena di sela-sela pelajaran itu biasanya guru itu nggak selalu ngomongin teori. Dia suka yel-yel, terus menariknya seingatku dulu itu waktu beliau presentasi itu sering tuh menanyakan, beliau menampilkan sebuah gambar terus kita mengomentari, dan setiap anak itu pasti jawabannya salah. Soalnya emang dari keluargaku rata-ratanya orang ekonomi gitu, jadi tidak kebawa. Apa sih yang buat kamu betah pada satu mata pelajaran? Karena waktu itu aku lumayan bagus di olahraga, terus juga jam-jam olahraga itu tuh bener-bener jam-jam yang efektif buat meriangkan suasana gitu lah intinya. Hal apa sih tergantung, biasanya kalau saya tergantung gurunya sih Mbak. Biasanya kalau gurunya asik, gurunya enak itu juga kita juga bakal belajarnya itu nyaman kan. Kalau misalkan udah gurunya sendiri beda persepsi atau mungkin juga yang menyebalkan gitu ya mungkin kita juga bakal jenuh di sekolah, di kelas. Yang bikin saya betah itu asiknya guru memberikan materi. Jadi guru itu materinya dengan guyon dan sebagainya, jadi kita lebih nyaman dengan materinya itu. Jadi sambari ketawa dan sebagainya, kita jadi nyaman deh dapat materinya. Yang bikin aku betah itu justru ketika dalam satu minggu itu, ketika pelajaran itu tidak hanya di kelas saja, tapi kita kadang keluar kelas terus bercerita bersama gitu. Gurunya, karena gurunya kalau jelasin nyaman gitu loh, bisa bikin ngerti. Apa sih makanan favorit kamu di kantin? Makanan favorit aku itu ayam geprek babe. Makanan favorit kalau saya ayam geprek. Makanan favorit di kantin itu saya itu ada bakso sama mie ayam. Wah enak banget tuh bakso mie ayam itu di Bu Yuni itu kemarin, enak banget. Makanan favorit aku di kantin itu tentunya kerupuk basah. Makanan itu mie Indomie instan, mie goreng instan. Mie. Kenapa sih ayam geprek babe jadi makanan favorit kamu? Karena harganya tuh murmer ya waktu di kantin itu. Jadi cuma 10.000 aja udah dapat crispy-nya yang enak banget. Terus babenya juga suka gratisin minumnya gitu. Kalau saya karena pertama murah, terus kedua juga kebetulan yang kantin di sekolah saya itu enak kan. Jadi kayak kadang bisa sehari itu beli 2 kali gitu. Nggak tahu ya, mungkin bumbunya atau micinya yang banyak itu jadi enak. Karena suka aja sama mie. Ceritain dong, apa kamu pernah melanggar peraturan? Kalau melanggar peraturan sih biasanya salah seragam. Biasanya kan lupa tuh. Habis itu juga pakai dasi. Biasanya lupa bawa. Gimana sih kok pakai dasi ya? Lupa bawa dasi, terus nggak pakai sabuk. Itu biasanya nanti ketangkep sama yang suka jaga sekolah gitu depan. Pernah, waktu itu pernah terlambat sekolah 1 kali tuh, tapi itu malu banget sih. Jadi kayak dari dulu tuh waktu semester kedua ke semester 3 itu ada peraturan sekolah baru, yaitu masuknya dari jam 7 diganti jadi 6.45 udah sampai sekolah, dan itu kalau udah jam 6.45 tuh ditutup gitu loh gerbangnya. Nah saat itu saya datangnya jam 6.50, terlambat 5 menit dari yang seharusnya, dan itu kayak pertama kali dan itu malu banget sih karena saya nggak pernah terlambat gitu. Melanggar peraturan sih mungkin pernah. Yang pertama itu kita pernah bolos pelajaran dengan alasan antar teman sakit, padahal kita muter-muter nggak jelas sama teman-teman. Kedua, pernah pakai motor yang knalpotnya di Blombong, wah pada punya kakak gitu. Pernah. Waktu itu pernah terlambat sekolah, terus suruh dorong motor dari depan masuk ke sekolahnya. Terus udah. Hal terkonyol apa sih yang pernah kamu lakukan waktu SMA? Hal terkonyol yang pernah aku lakuin itu kita sama-sama kabur ke perpus kan, biar nggak ngikutin mata pelajar yang aku paling nggak suka nih, matematika gitu. Waduh, hal terkonyol apa ya? Nggak tahu, kayak banyak deh.
Jadi kayak mungkin hal terkonyol tuh kan sering ada ikut lomba gitu kan. Nah di lomba gitu kan mungkin ada sering dangdutan gitu. Nah mungkin habis lomba itu nanti kayak kita sama teman-teman tuh satu grup gitu, nanti kita di depan gitu loh dangdutan waton apa namanya, sering dangdutan gitu aja kayak ke depan gitu ya. Pernah morotin celana temen di depan cewek-cewek. Karena pas itu dia sangat jahil banget kan sama aku sama temen, kita kerjain bareng-bareng deh gitu orangnya. Pernah kepleset sih, kepleset di kayak ada kaca gitu kan, nggak kelihatan kalau itu tuh kaca, terus dengan bedanya jalan aja gitu. Kalau itu tuh kirain nggak pakai kaca, nggak kelihatan kalau kaca, cedek. Apa sih dampak dari hal konyol itu? Waktu itu sih kita selain ke perpus kita juga ke kantin. Nah di kantin ini nih ketahuan sama guru killer juga. Nah gurunya itu emang kayak curiga gini, kok kelasnya cuma sedikit ya anaknya gitu. Terus akhirnya disamperin, dicari tuh sekolah, tuh ketemu tuh di kantin. Kalau itu enggak sih Mbak, sebenarnya kan karena itu kan cuma asik-asikan aja. Jadi kayak ya guru-guru juga wajar gitu loh, karena itu habis lomba. Jadi kayak biar mungkin juga buat biar refreshing anak-anaknya, jadi bebas aja. Hukumnya seluruh hormat di tiang bendera. Mau lihat dong ekspresi kamu waktu dengar pelajaran kosong. Apa ya? Ada senengnya sih kalau aku kayak ekspresinya mungkin kayak, hah? Hal yang pengen kamu perbaiki waktu masa-masa SMA kamu apa? Yang pengen aku perbaiki tuh jelas pertemanan ya, karena waktu itu temanku tuh cuma itu aja gitu, jadi kurang explore teman gitu. Terus juga waktu pelajaran kurang merhatiin guru gitu. Aku takutnya waktu kuliah pelajaran-pelajaran SMA nanti kebawa juga kan di kuliah, jadi bingung gitu. Apa ya? Gak ada sih Mbak, saya udah seneng banget dan kayak puas banget sih tentang hal yang bisa diperbaikin dari sekolah. Cuman kalau disuruh milih dulu SMA atau SMK, sebenarnya dari sekarang sih masih SMA impian saya tuh SMA 1. Cuman karena saat itu tuh saya nggak bisa memenuhi nilai yang masuk untuk SMA 1, jadi orang tua juga apa namanya kayak udah SMK aja, jadi akhirnya juga saya ambilnya SMK bukan SMA kayak gitu. Yang ingin saya perbaiki mungkin perilaku saya sih, mungkin harus lebih nurut sama guru dan apa ya, tidak ngawur lah kalau kita bercandaan gitu. Nilai. Soalnya biar bisa keterima di PTN yang negeri lebih gampang.